Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pemirsa Ratona TV yang saya hormati, semoga Allah juga merahmatinya. Kita ada selesai melaksanakan salat Isya. Alhamdulillah, tadi tentu kita masih ingat, sesudah imam membaca surat Al-Fatihah, kita secara bersama-sama mengucapkan amin. Terimalah ya Allah. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Tadi kita telah mengucapkan amin. Pertanyaannya, apa gerangan diaminkan sesudahnya Al-Fatihah ini dibaca? Untuk menjawab pertanyaan itu, ternyata di surat Al-Fatihah tadi kita Pak Imam mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami sembah, kepadamu lah kami meminta. Tunjukilah kami jalan, dan itulah yang diaminkan tadi. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Selanjutnya, jika kita bertanya, jalan lurus mana yang Bapak, yang kita minta di dalam salat kita, yang diaminkan tadi. Di ayat selanjutnya dijawab, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki saya jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk pada jalan lurus, jalan yang baik. Jalannya orang-orang terdahulu yang dimaksudkan di sini antara lain adalah para nabi, para sahabat, para mubalik, para tabi'in, dan seterusnya. Mereka itulah yang telah mendapatkan jalan lurus yang diridai Allah. Seperti itulah yang kita minta. Jemaah yang saya hormati, selanjutnya kita tidak lupa menyampaikan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan kepada kita. Bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kita semua. Dengan petunjuknya, dengan tuntunannya, kita hadir untuk bersama-sama melaksanakan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari semua larangannya. Kembali kepada jalan lurus yang dimaksudkan tadi. Jalan lurus yang dimaksudkan adalah jalannya orang-orang yang telah diberikan petunjuk. Para nabi, para sahabat, dan para tabi'in. Kita mulai melihat bagaimana Nabi Adam, ketika Nabi Adam sudah tercipta, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga, nikmati apa saja yang ada di dalam surga, tetapi satu hal yang dilarang, jangan mendekati pohon itu. Jadi dalam satu perintah yang dikeluarkan atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ternyata ada satu larangan.
Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam sudah di dalam surga tetap mengikuti ujian, yaitu uji ketaatan. Apakah Nabi Adam itu taat atas larangan? Begitu juga kepada kita. Kita harus mentaati. Kalau itu namanya larangan harus dihindari, dan kalau itu perintah mutlak harus dikerjakan. Begitulah Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tidak menunjukkan ketaatannya atas menghindari larangan, didekati pohon itu. Maka Adam balasan dari ketidaktaatannya, maka Allah mengeluarkan Nabi Adam itu dari surga. Itulah sampai anak cucunya Adam berkembang hingga hari ini. Demikianlah Nabi Adam. Jadi pada dasarnya Nabi Adam, sejak dari Nabi Adam kita telah itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kehidupan ini adalah pada dasarnya adalah ujian, uji iman dan uji ketaatan. Demikian Nabi Adam. Kita bisa melihat pada sejarah berikutnya seperti Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh menunjukkan ketaatannya, bagaimana Nabi Nuh menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah disebutkan lebih 900 tahun itu berdakwah untuk menanamkan akidah kepada umatnya kalimat la ilaha illallah. Dalam sejarah 950 tahun berdakwah, ternyata dalam sejarah hanya 83 umatnya yang bisa taat mengikuti ajakannya. Kemudian kita melihat bagaimana setelah umatnya itu tidak menunjukkan ketaatannya, lalu datanglah azab Allah, datanglah badai menenggelamkan tempatnya Nabi Nuh. Dan pada sebelumnya itu Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah menyampaikan ini bertahun-tahun lama, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak ada yang mau taati. Kepadamu lah saya serahkan segala urusan ini. Maka Nabi Nuh itu diperintahkan untuk membuat perahu. Yang aneh dalam akal kita, ketika Nabi Nuh itu diperintahkan untuk membuat perahu, kenapa mesti perahu itu dibuat di gunung? Tapi Nabi Nuh tidak bertanya, karena dia menunjukkan ketaatannya. Jadi ketaatan dikedepankan daripada akalnya. Lalu membuatlah perahu di bukit, yang sebenarnya secara akal itu tidak bisa. Kalau kita ini hari ini membuat perahu, tentu saja itu di pantai, dekat laut, supaya mudah nanti diapungkan. Tapi ini disuruh membuat di gunung. Tapi Nabi Nuh memperlihatkan ketaatannya atas perintah Tuhannya. Lalu dibuatlah perahu. Datanglah badai. Kemudian bagaimana digambarkan di dalam sejarah ini. Anaknya, putra Nabi Nuh, bagaimana ketaatannya diceritakan di dalam Al-Quran.